Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita akan mengisahkan tentang sebuah kisah nyata. Kisah tentang mustajabnya doa orang yang teraniaya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat makar kepada orang-orang yang zalim tersebut. Kisah ini diangkat oleh Imam Az-Zahabi yang tinggal di wilayah Damaskus, Suriah. Cerita tentang seorang pejabat kerajaan dan seorang nelayan. Kisahnya seperti ini, sobat-sobat. Pada suatu hari, di suatu wilayah di Irak, ada seorang pejabat kerajaan yang zalim. Ketika orang ini sedang lewat di suatu pantai yang terdapat banyak nelayan, ketika itu ia melihat salah seorang nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan ikan yang besar-besar. Dan dia pikir karena ia seorang pejabat kerajaan dan memiliki kedudukan tinggi di dalam istana, ia pikir ia bisa mengambil apapun dari rakyatnya. Dan karena ia melihat hasil tangkapan nelayan satu ini ikan yang besar-besar, maka muncullah niat di hatinya. Ia ingin ikan itu, tapi ia tidak ingin membelinya dari nelayan tersebut, melainkan ia ingin meminta secara paksa. Dan ia pun berkata, "Hei orang tua, rupanya hari ini engkau mendapat tangkapan ikan yang sangat bagus. Cepat berikan ikan itu kepadaku." Nelayan itu terkejut mendengar perkataan pejabat tersebut. Dan nelayan ini berkata, "Maaf Tuan, ikan-ikan ini hendak kujual di pasar, agar aku bisa mendapatkan uang hari ini untuk kubelikan makanan keluargaku di rumah." Mendengar kata-kata ini, si pejabat ini jadi kesal dan langsung memukul nelayan ini sampai tersungkur. Lalu si pejabat zalim ini mengambil ikan secara paksa. Ikan yang dia ambil ini dalam keadaan sudah mati dan tidak bergerak. Nah, ketika si pejabat ini mau mengambil ikannya, ia angkat ikan itu dan memegang bagian mulutnya. Tiba-tiba, mulut ikan itu menggigit jari si pejabat zalim ini. Ia pun berteriak dan merasa sakit yang sangat luar biasa. Kemudian si pejabat ini berusaha melepaskan ikan itu dengan berbagai cara. Dan karena ikannya susah terlepas, maka ia memotong bagian mulut dari ikan ini. Barulah ikan ini terlepas dari jarinya. Padahal, seakan-akan ikan ini tadinya sudah mati. Jadi mustahil jika dia bisa menggigit. Kemudian si pejabat zalim ini membawa ikan tersebut ke rumahnya. Dan ia masak ikan tersebut, kemudian disantap dengan anak istrinya. Sobat-sobatku seiman, ketika malam hari, si pejabat ini tidak bisa tidur karena merasakan sakit yang luar biasa pada jari tangannya. Jadi, sampai pagi, ia menahan rasa sakit dari bekas gigitan ikan si nelayan tadi. Pada akhirnya, keesokan harinya, si pejabat ini mencari seorang tabib untuk menyembuhkan jarinya ini. Ketika jarinya diperiksa, ternyata jarinya ini terdapat sebuah bakteri yang mengharuskan jarinya diamputasi atau dipotong. Hal buruk akan terjadi jika jarinya ini tidak diamputasi dengan cepat. Maka bakteri ini akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu ketika itu, diputuskan mau tidak mau ia menyuruh tabib itu untuk segera memotong jari-jarinya ini. Lalu ketika itu, diputuskan mau tidak mau ia menyuruh tabib itu untuk segera memotong satu jarinya ini. Maka kehilangan satu jari, pejabat ini karena diamputasi. Kemudian ia pulang. Ketika itu ia merasakan sakitnya sudah mendingan. Namun ketika malam hari, si pejabat ini kembali merasakan sakit. Dan bahkan kali ini, sakitnya sampai telapak tangannya. Ia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh jari-jari salah satu tangannya. Dan ia pun sulit tidur malam itu, sama dengan malam kemarin. Ia menahan rasa sakit jarinya yang lain sampai pagi menjelang. Ketika keesokan harinya, ia kembali ke tabib tersebut dan diputuskan bahwasanya ia harus diamputasi seluruh jari-jarinya. Jika tidak, bakteri ini akan menyebar ke sekujur tubuhnya. Maka ia pun meminta agar sang tabib memotong semua jarinya di salah satu tangannya itu.
Setelah diamputasi, ia kembali lagi ke rumahnya. Ternyata hal buruk masih terjadi malam itu. Kali ini ia merasakan sakit sampai pergelangan tangannya. Ia tidak bisa tidur, sama dengan malam-malam sebelumnya. Keesokan harinya, ia kembali datang dan diamputasi tangannya sebatas pergelangan tangannya. Nah, kali ini mungkin sakitnya akan hilang dan ia pun pulang lagi ke rumahnya. Akan tetapi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tangan si pejabat zalim ini semakin parah. Malam ini ia merasakan sakit yang amat sangat luar biasa di seluruh tangannya. Akhirnya, keesokan harinya ia kembali ke tabib yang sama. Dan akhirnya, diputuskan untuk memotong tangan pejabat ini dari batas pundaknya. Hingga pada akhirnya, si pejabat zalim ini hanya punya satu tangan saja. Artinya, ia menjadi cacat seumur hidup. Bukannya sembuh, malahan malamnya ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, semuanya serba salah. Dan ia takut kalau harus memotong bagian tubuh yang lainnya. Akhirnya, di keesokan harinya, ia mendatangi seorang alim ulama yang ada di kota itu. Kemudian si pejabat zalim ini bercerita tentang penyakitnya. Ia bercerita, awalnya yang sakit hanya satu jarinya saja. Namun, sekarang tangannya diamputasi dan sekarang ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian alim ulama ini bertanya, apa sebab awal dari penyakitmu ini? Lalu si pejabat ini bercerita tentang ikan yang ia ambil secara paksa dari seorang nelayan. Dan si pejabat ini bertanya tentang jalan keluar dari masalah ini. Lalu orang alim ini mengatakan, pergilah ke nelayan tersebut. Engkau cari di mana dia dan minta maaf. Dan minta kehalalan dari ikan yang telah engkau rampas waktu itu. Kemudian pejabat ini langsung mengikuti saran dari seorang alim ulama tersebut. Ia pun bergegas mencari nelayan tersebut. Ia berkeliling kota, memasuki seluruh perkampungan di kota itu. Dan pada akhirnya, ia bertemu dengan nelayan tersebut di sebuah pasar. Ketika itu, ia melihat si nelayan sedang berjualan ikan hasil tangkapannya di pasar. Kemudian si pejabat ini langsung mendekat dan bersimpuh di kaki nelayan itu. Dia berkata, wahai orang tua, maafkanlah aku. Nelayan ini pun bingung dan berkata, Anda ini siapa? Apakah aku pernah bertemu dengan Anda sebelumnya? Rupanya nelayan ini sudah lupa tentang kejadian tempo hari ketika orang ini merampas ikan-ikannya. Lalu si pejabat ini berkata, aku adalah orang yang beberapa hari lalu memukulmu dan mengambil ikanmu secara paksa. Maka hari ini, aku ingin meminta maaf dan meminta kehalalan dari ikan yang telah kuambil waktu itu. Akhirnya, nelayan ini pun kembali ingat dan dia berkata, kenapa engkau sampai bersimpuh seperti ini, Tuan? Memangnya apa yang terjadi? Dan si pejabat ini pun mulai menceritakan tentang sakitnya yang dimulai dari salah satu jarinya. Hingga sekarang, sudah menjalar di sekujur tubuhnya sejak ia ambil ikan itu secara paksa. Lalu mendengar kisah itu, hati nelayan tersentuh dan luluh tak tega melihat orang ini dan merasa kasihan. Ia pun berkata, baik Tuan, aku sudah memaafkanmu dan telah menghalalkan ikanku yang kau ambil waktu itu. Ketika nelayan ini mengucapkan maaf, dan saat itu juga sakit di sekujur tubuhnya pejabat ini seketika hilang semuanya. Coba saja sobat-sobat. Ketika pertama ia merasakan sakit di jarinya, ketika itu ia langsung bergegas menemui nelayan ini dan minta maaf. Pastilah satu lengannya tidak akan diamputasi. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah pejabat zalim ini dimaafkan, ia pun bertanya kepada nelayan ini, wahai orang tua, apakah engkau sempat mendoakan suatu keburukan untukku pada saat ku ambil paksa ikanmu waktu itu? Dan nelayan ini berkata, ya Tuan, ketika itu aku langsung berdoa, ya Allah, ya Rob, wahai zat yang telah menjadikan rezekiku hari ini atas ikan itu. Dia telah mengambilnya dariku secara zalim, maka hukumlah dia dengan caramu.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum pejabat itu dengan suatu penyakit. Karena tidak ada orang yang bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam bersikap. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa orang teraniaya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang pejabat zalim dan nelayan tua. Baiklah, semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.